Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Mujahid Imani dengan NIM 122140123 dari kelas RA. Di sini saya akan memaparkan judul dari tugas akhir saya, yaitu pengembangan sistem informasi berbasis QR Code untuk monitoring kapasitas dan jumlah pengunjung di perpustakaan ITERA menggunakan metode Modified Waterfall. Oke, outline-nya di sini ada yang pertama latar belakang, kedua identifikasi masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan studi, desain penelitian, pengumpulan data, metode yang dikembangkan, eksperimen dan pengujian metode, evaluasi dan validasi hasil. Oke, latar belakangnya di sini perpustakaan sebagai pusat sumber daya informasi. Perpustakaan memainkan peran vital dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Selain itu, perpustakaan juga menghadirkan berbagai sumber informasi berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain. Kebutuhan perpustakaan yang efisien. Dalam menghadapi peningkatan jumlah mahasiswa, perpustakaan perlu sistem yang dapat memantau kapasitas dan jumlah pengunjung. Oke, lanjut ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, tidak ada sistem monitoring. Kapasitas ruangan tidak terpantau secara real time. Yang kedua, pemborosan waktu, sehingga mahasiswa itu naik ke lantai 4 tanpa informasi ketersediaan tempat. Lalu ada pengelolaan kapasitas, sulit mengoptimalkan penggunaan ruang tanpa data akurat. Dari permasalahan-permasalahan didapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring secara real time. Yang kedua, apa spesifikasi untuk pengolahan data pengunjung. Yang ketiga, bagaimana menguji efektivitas sistem. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk pengembangan sistem. Rancang sistem berbasis QR code untuk monitoring. Yang kedua, pembangunan perangkat lunak, yaitu membangun software untuk pengolahan data real time. Yang ketiga, yaitu implementasi dan pengujian untuk menguji kinerja sistem di lingkungan perpustakaan. Adapun ada beberapa tinjauan studi yang saya gunakan. Yang pertama ada dari Ragel pribadi tahun 2022, lalu dari Hervina tahun 2023, Nur Hidayati dari tahun 2023, dan juga Royat di tahun 2024 dengan judul-judul yang berbeda. Oke, di sini desain penelitiannya yang saya gunakan. Yang pertama prosesnya itu pengumpulan data, yang kedua pengolahan awal data, ketiga pengembangan model, keempat eksperimen dan pengujian, yang kelima evaluasi dan validasi. Pada yang pertama ini pengumpulan data. Pengumpulan data saya lakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan pengelola perpustakaan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Lalu saya melakukan observasi, yaitu pengamatan pola kunjungan pada GKU 1 dan GKU 2 perpustakaan yang di lantai 4. Lalu juga saya membaca studi literatur dari studi-studi tahun-tahun sebelumnya. Nah, metode yang dikembangkan yang saya gunakan adalah metode Modified Waterfall. Metode Modified Waterfall ini yang pertama prosesnya itu analisis kebutuhan. Saya telah melakukan eh, wawancara dan didapatkan tabel berikut yang merangkum kebutuhan sistem. Di sini ada kebutuhan fungsionalnya, ada 7, lalu dan didapatkan juga kebutuhan non-fungsionalnya, ada 6, yaitu kebutuhan ketersediaan, kecepatan, skalabilitas, portabilitas, keamanan, dan juga antarmuka. Oke, saya juga telah membuat use case diagramnya, di mana ada 2 di sini, yaitu pengelola perpustakaan dan juga pengunjung. Lalu ada activity diagram, di mana pengunjung bisa melakukan scan QR code ketika masuk ke perpustakaan, sehingga datanya terekam dan juga dapat dikelola oleh pengelola perpustakaan secara real time. Lalu ada IRD, di sini ada entitas pengunjung, QR code, admin, laporan, dan juga kunjungan. Saya juga telah membuat beberapa lo-fi
Lofi dari desain sistem. Yaitu yang pertama ada tampilan utama saat memasuki aplikasi. Di situ ada daftar dan juga login. Untuk login sendiri bisa dipencet dan ditampilkan hasil seperti gambar kedua. Jika belum memiliki akun, bisa melakukan pendaftaran pada gambar ketiga tersebut. Lalu, jika kita telah membuat akun dan berhasil login, maka tampilan akan menuju ke gambar yang keempat, yaitu loading screen, menuju ke dashboard. Setelah itu, lanjut ke tampilan kelima, yaitu tampilan dashboard, di mana di situ ada fitur-fitur scan QR code dan juga statistik pengunjung. Pada yang keenam, ada fitur scan QR code, yaitu di mana pengunjung harus scan QR jika ingin memasuki perpustakaan, sehingga dia datanya terekap dan juga dapat dikelola secara real time. Lalu di slide gambar yang paling kanan itu ada statistik pengunjung, yaitu jumlah pengunjung pada hari ini, hari yang lalu atau bulan-bulan yang lalu bisa dilihat di situ. Dan juga di bawahnya ada data riwayat kunjungan dari user tersebut. Oke, untuk selanjutnya pada metode modified waterfall ini dilakukan tahap yang ketiga, yaitu implementasi. Implementasi di sini eh, mengembangkan kode berdasarkan desain. Ada 4 proses, yaitu proses persiapan lingkungan, pengembangan modul, integrasi, dan juga pengujian awal. Lalu di tahap selanjutnya ada pengujian, di mana saya menggunakan 3 jenis pengujian, yaitu black box testing, load testing, dan juga usability testing. Lalu langkah yang berikutnya yang kelima yaitu deploy, di mana yang pertama itu harus melakukan persiapan server, lalu konfigurasi database, lalu juga unggah aplikasi, pengujian pasca deployment, dan juga pelatihan untuk pengguna. Lalu tahap yang keenam pada metode modified waterfall ini yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan ini berupa pemantauan rutin, perbaikan bug, dan juga peningkatan fitur dan juga backup data. Lalu lanjut ke eksperimen dan pengujian metode. Di sini saya telah membuat pertanyaan-pertanyaan awal yang akan digunakan untuk black box testing. Black box testing. Di sini ada 10 bahan pengujian yang akan dilakukan nantinya. Lalu lanjut bagian evaluasi dan validasi hasil. Untuk evaluasi sendiri ada 3 kriteria utama. Yang pertama akurasi sistem dalam monitoring kapasitas, lalu efisiensi waktu respon, yang perkiraannya kurang lebih 2 detik untuk respon QR tersebut, dan juga kepuasan pengguna berdasarkan usability testing. Lalu untuk validasi hasil, hasil pengujian menunjukkan sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Fitur seperti pemindaian, pengelolaan data, dan laporan berjalan sesuai dengan spesifikasi, dan juga memberikan solusi yang andal untuk perpustakaan ITERA. Oke, sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.